Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Adim dengan NIM 14056230027. Baik, di sini saya akan membahas video atau membuat video tentang ChatGPT dalam dunia pendidikan. Nah, pertama, coba kalian bayangin kalian dapat tugas misalnya jam 7 malam dan deadline-nya itu jam 7 pagi besoknya. Nah, mungkin dulu sebelum ada AI atau ChatGPT, kita cuma punya pilihan dua, yaitu antara ngerjain begadang sampai malam atau ya udah kita nggak ngerjain tugasnya sama sekali. Nah, tapi setelah ada ChatGPT, kita jadi gampang dalam menyelesaikan tugas tersebut. Asal kita paham dengan prompt, atau yang biasa disebut prompt itu perintah yang kita ketik atau perintah yang kita suruh ChatGPT untuk menyelesaikan soal kita gitu. Nah, tugas atau dengan adanya ChatGPT ini, tugas kita ini bisa selesai bahkan dalam beberapa menit gitu, karena ChatGPT sudah memberikan semua jawaban yang kita butuhkan. Nah, makanya ini dia teman-teman. Mungkin dulu saat kita mengerjakan tugas, kita harus membaca atau mencari sumber sampai belasan, atau kita harus mahasiswa, kita harus ke perpustakaan mencari buku atau jurnal yang tepat dengan tugas kita sampai berjam-jam mungkin. Nah, tapi sekarang itu udah gak berlaku lagi, karena sekarang ini yang tadi sudah ada namanya ChatGPT ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buka buku atau mencari jurnal di perpustakaan sampai berjam-jam. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah, sebenarnya ini tuh adalah titik terang atau sebuah kemajuan teknologi yang mempermudah pelajar atau mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, atau ini sebenarnya sebagai cara untuk membuat kita itu bodoh secara massal dan bodoh massal secara kolektif gitu. Nah, mari kita bahas. Asik. Nah, menurut saya pribadi, masalahnya itu bukan ada di teknologi yang semakin berkembang dengan adanya ChatGPT ini salah satunya, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi yang semakin canggih ini. Ada istilah namanya the shortcut trap atau jebakan jalan pintas. Nah, manusia itu sejatinya ingin sekali mencari jalan yang mudah atau jalan pintas gitu. Tapi belajar itu sejatinya harus melewati masa yang sulit atau berpikir sulit, membuat ide agar kita bisa menjadi lebih kreativitas. Nah, kenapa sih kita harus berpikir atau pintar-pintar dalam menggunakan teknologi tersebut? Nah, ibarat nih, otot yang kita miliki ini gak pernah kita latih, atau misalnya kita gak pernah olahraga. Nah, maka kelamaan otot yang kita punya itu akan semakin lemah, dan bahkan nanti akan otot itu tidak akan bisa kita pakai lagi. Nah, begitu pula juga otak kita gitu. Otak kita yang gak pernah kita pakai dengan sering menggunakan ChatGPT dalam menyelesaikan tugas, lama-kelamaan otak kita ini tidak bisa berpikir secara kritis atau tidak bisa mengembangkan sebuah ide yang kreatif gitu. Nah,
sebenarnya kita cuma bisa, dengan ada ChatGPT ini kita cuma bisa pandai dalam membuat prompt atau dalam menyuruh ChatGPT ini, tapi kita tuh lupa cara memahami, atau kita nggak tahu apa esensi masalah, apa esensi soal atau tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi ketika ditanya misalnya, apa kamu paham tentang teori tersebut, ya lagi-lagi kita nggak tahu jawabannya, karena ya kita mengerjakan tugas itu lewat ChatGPT gitu, dan kita nggak pernah mencari tahu apa arti dari arti atau memahami teori yang diberikan oleh guru atau dosen kita gitu, sehingga kita nggak memahami esensi pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang ini tuh sebuah dilema yang besar, karena lagi-lagi kita berpikir, kenapa sih teknologi ini kan sudah semakin berkembang. Nah, kalau kita nggak pakai teknologi ini, ya kita rugi dong sebagai Gen Z atau sebagai generasi sekarang. Nah, tapi lagi-lagi kalau memakai teknologi ini atau AI ini, kita tuh merasa takut, gimana kalau dosen kita tuh tahu kalau jawaban ini tuh berasal dari ChatGPT atau bukan dari jawaban kita sendiri. Lagi-lagi kita pasti takut kalau nilai kita itu nol kan. Nah, lagi-lagi kita bertanya, sebenarnya kita sekolah atau kuliah ini ingin dapat ijazah atau sebenarnya kita ingin mencari ilmu gitu. Kalau ingin dapat ijazah ya udah kita tinggal ChatGPT terus dan nggak pernah menanyakan, nggak pernah mencari tahu ilmu tersebut gitu kan. Nah, tapi yang lebih parahnya lagi nih, ada mahasiswa atau siswa yang dia itu nggak pernah mempertanyakan, atau dia mentah-mentah mengcopy paste jawaban yang dikasih oleh ChatGPT tersebut tanpa mengkoreksi atau mempertanyakan kebenaran jawaban yang diberikan oleh AI tersebut, sehingga jawaban itu tuh kadang nggak sesuai atau nggak nyambung gitu sama soal yang diberikan oleh dosen kita. Nah, jadi menurut saya bahwa kita sebenarnya nggak perlu buat nggak memakai ChatGPT itu sama sekali, itu sebuah hal yang salah juga ya, karena ya zaman sekarang balik lagi AI adalah sudah termasuk bagian dari kehidupan kita, dan yang penting dan yang terpenting adalah kita pintar-pintar dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, dengan adanya ChatGPT ini atau AI, jadikan hal itu tuh sebagai alat yang membantu kita dalam memudahkan kita mengerjakan tugas, atau asisten kita, bukan menjadi menggantikan kita secara utuh, dan kita tidak berpikir lagi secara kritis atau mencari lagi esensi masalah, atau ya kita mengerjakan secara mandiri dan dibantu oleh AI tersebut gitu loh. Jadi adanya AI ini hanya untuk menjadi asisten kita, bukan menggantikan kita secara utuhnya. Nah, ini lagi-lagi menurut, karena saya membahas AI atau ChatGPT, jadi saya akan mencantumkan jawaban dari ChatGPT. Menurut ChatGPT sendiri, kalau kuliah itu adalah proses membuat kita menemukan jati diri kita dengan cara berpikir. Kalau kalian cuma jadi kurir teks dari ChatGPT ke Google Classroom, kalian nggak lagi kuliah, kalian cuma lagi jadi perantara kabel doang. Manfaatin teknologinya, tapi jangan mau dijajah sama kemudahannya, karena pada akhirnya di dunia kerja nanti ChatGPT nggak akan duduk di samping kalian buat jawab pertanyaan bos, gitu kata ChatGPT. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.